Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini murai kamu sebagus apapun itu pasti rusak. Nah, kita sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu, cekidot. Nah, teman-teman, untuk konten kali ini ya, temanya murai kamu sebagus apapun itu pasti rusak. Nah, ini hal-hal apa yang menyebabkan murai batu kita rusak ya? Tentu teman-teman perlu waspada dan hati-hati karena untuk murai batu itu riskan sekali. Yang pertama adalah pola rawatan. Pola rawatan yang salah itu dampaknya sangat signifikan sekali pada burung murai batu kita. Jadi tidak jarang burung yang biasanya dirawat si A ya dengan konsisten dan teratur lalu pindah ke perawat B, burungnya jadi nggak karu-karuan. Nah, ini bisa berdampak buruk. Terus pemakaian ini ekstra vitamin pabrikan ya, vitamin buatan-buatan yang katanya menunjang stamina tapi kita menggunakannya terlalu over. Contoh, ketika burung dalam keadaan sehat ya, karena kita terlalu ambisi dalam melombakan, maka kita tambah kalau orang bilang seperti doping ya. Nah, itu untuk meningkatkan seperti itu, padahal itu nanti ujung-ujungnya malah merusak burung murai batu kita. Hindari itu ya, teman-teman, ketika mendapatkan info dari siapapun, entah itu dari senior-senior, apalagi dari konten kreator, harus hati-hati karena biasanya dia mempromosikan produk karena dia mendapatkan income. Contoh, ada produk ini satu ya, teman-teman bisa mencobanya, ini hanya menambah tenaga saja, tidak menaikkan birahi. Nah, itu jelas-jelas keliru ya, jelas keliru, teman-teman harus hati-hati. Kalau mau mencoba mungkin bisa men-trial dengan burung yang biasa saja, jangan burung andalan, itu saran saya, kalau memang teman-teman penasaran. Intinya jangan di burung utama, itu poin penting. Terus hal yang merusak murai batu apalagi? Untuk merusak murai batu itu over lomba. Ketika kita sudah over lomba, lantas burungnya kurang neken, terus kita berikan vitamin yang pabrikan tadi, yang ada burungnya malah tambah rusak. Jadi harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati dan dijaga baik-baik burungnya ya, jangan over lomba. Tentunya burung murai batu teman-teman juga harus sering istirahat. Jadi untuk istirahat durasinya itu ditambah. Semisal untuk murai batu dewasa melombakannya ya cukup sebulan sekali dengan terapi pengondisian yang konsisten untuk hariannya. Nanti di H-3 bisa mulai menaikkan EF atau setutannya. Kalau untuk jumlah berapa yang harus dinaikkan itu kembali ke karakter dari burung murai batu teman-teman, karena kalau kita kebanyakan EF dan burungnya terlalu kencang itu juga tidak bagus. Begitupun ketika kurang tekanan atau kurang tenaga, kurang EF juga bisa berdampak kurang tenaga. Untuk merawat murai batu itu dibilang gampang susah, susah gampang teman-teman, karena setiap murai memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh, satu ciri-ciri murai batu ya, itu bisa saja penanganannya antara murai 1A dan murai batu B, meskipun cirinya sama, penanganannya bisa saja berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Contoh, burung ini seperti ini, maka solusinya ini, enggak seperti itu ya. Dengan ciri-ciri A, bisa saja teman-teman harus menggunakan metode A dan metode B. Nah, itulah gunanya kita mengenal karakter dari burung murai batu kita. Jadi tidak heran ketika saya mendengar teman kita ya untuk joki, jangkrik itu menambah tenaga, is okay. Yang satu bilang jangkrik itu menaikkan birahi, is okay. Yang satu bilang jangkrik itu menaikkan emosi. Ya monggo, semuanya benar ya, jika ditempatkan pada murai batu yang sudah dikenali karakternya oleh pemiliknya. Jadi tidak ada di murai batu itu aturan yang pakem yang satu yang jelas ya. Kalau burung teman-teman mau durasi dan ngotot ya, puasakan untuk tidak dilombakan, tidak dipancing-pancing ya, diistirahatkan jauh lebih lama dibanding yang lain. Nah, itu jelas ya, itu yang pakem sih seperti itu. Jadi untuk waktu jeda istirahatnya itu
disesuaikan dan dicukup-cukupkan ya. Jangan sampai durasi lombanya terlalu over, nanti murai batu teman-teman malah ujung-ujungnya cuma kalau bunyi hanya ngukluk ya, ataupun hanya pasang badan saja. Terus murai batu yang tadi tidak boleh di-track saat di rumah kecuali teman-teman, mampu membatasi waktu. Contoh, saya mau nge-track kalau waktunya hanya 8 atau 10 menit, setelah itu saya kerodong kembali. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu, kenyataannya kita lupa waktu, itu jelas. Nge-track murai batu itu asik sekali, kita bisa ngobrol sama teman kita yang satu frekuensi, satu hobi, nggak mulai ngobrol dari mulai dari RT 1 sampai RT 10 itu diobrolin semua, ya, sampai lupa waktu dan waktu 1 jam itu sangat sebentar sekali. Nah, ini kasihan burungnya itu dalam keadaan yang masih di-track. Nah, teman-teman coba ya, hindari yang hal-hal demikian. Nggak usah di-track ya kalau untuk burung lomba, kecuali burung rumahan, teman-teman mau ngopi bareng sama teman, monggo silahkan. Karena kalau murai batu rumahan kan intinya gacor ya kan, gacor terus bunyi terus saat di rumah, ya tambah IF aja yang banyak nanti juga akan gacor. Nah, itu untuk murai batu rumah. Lantas apalagi yang menyebabkan murai batu kita rusak? Murai batu dilombakan ketika dia masih kondisi belum siap, contoh bulunya masih basah atau dorong ekor. Nah, ini jangan sesekali melombakan murai batu yang masih dorong ekor atau bulu basah. Nanti kalau sampai dia bulunya jatuh lagi atau mau mabung, maka murai batunya susah sekali untuk kembali ke titik on fire. Malah ini burung malah yang ditakutkan mentalnya tidak akan kembali 100%. Ini cukup menguras waktu, energi, dan pikiran. Apalagi kalau udah jatuh bulu dan diiringi dengan murai batunya sering ada tatapan kosong, waduh repot itu ya. Itu urusannya dengan mental. Jadi untuk mengondisikan lagi itu sangat 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 sulit sekali. Jadi harus hati-hati. Terus hal apa lagi yang kiranya merusak murai batu kita? Dipancing-pancing teman-teman. Jadi untuk murai batu teman-teman jangan dipancing-pancing saat di rumah. Mancing-mancingnya menggunakan apa? Masteran MP3 murai batu tarung. Jadi teman-teman goda-goda murai batunya agar teriak-teriak, bengok-bengok. Nah, ini tidak bagus ya. Karena murai batunya di rumah seharusnya diistirahatkan. Ya, dia udah bekerja keras saat lomba. Udah durasinya ditambah tapi teman-teman goda di rumah dengan suara murai batu tarung atau MP3 tadi, ya sama aja bohong, itu sama saja seperti murai batunya tidak boleh istirahat. Nah, hal-hal kecil seperti itu terkadang kita suka lupa atau suka mengabaikan, makanya murai batunya tidak akan pernah stabil, kadang juara, kadang juara, kadang enggak ya, sering gagalnya atau kondangannya. Target untuk melombakan murai batu seharusnya di atas 85% prestasi lah, itu bisa dibilang berhasil. Untuk melombakan murai batu ya, setiap lomba itu 85% lah prestasi, itu udah saya acungin jempol 2, bagus banget untuk dilanjutkan. Berarti murai batunya prospek, teman-teman sudah mengenal karakternya ya, dari tingkat kesabarannya dan kedisiplinan dalam merawat, berarti sudah dalam titik top perform, titik terbaiknya. Tapi itu sangat jarang sekali. Kalau teman-teman bisa, sangat luar biasa. Makanya nggak harus bermodal murai batu yang bagus saja, tapi juga ada konsisten dan pengenalan karakter, itu jauh lebih penting untuk rawatan hari-harian. Terima kasih ya teman-teman, yang itulah tentang hal-hal yang merusak murai batu kita, meskipun murai batu kita murai batu bagus sekalipun. Terima kasih. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.